Puji Tuhan. Shalom kepada semua yang sudah hadir di GSJ Mangga 2. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan bangkit berdiri semua dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini pada pagi ini. Karena penjagaan-Mu sepanjang malam kami dapat beristirahat dengan baik dan kami boleh hadir pada pagi ini untuk mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu ada bersama dengan kami dan Engkau yang selalu menjaga dan melindungi kami. Biarlah pada pagi ini Engkau tolong Tuhan bagi mereka yang belum hadir pada pagi ini. Mungkin mereka dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau pimpin supaya mereka boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik, mulai dari awal ini sampai pada akhir sebentar. Mari Bapak Engkau tolong supaya kami boleh fokus kepadamu saja. Dan kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah menaikkan doa kami. Dan Engkau mau tolong Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah menaikkan doa kami. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Tuhan baik ya. Di minggu ketiga 2022 Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua, amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Puji muliakan nama-Mu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Kau di tengah-tengah kami. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari nyanyikan sama-sama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita, saudara. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sambut sukacita pagi hari ini. Kita sambut kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita terima janji Allah di dalam hidup kita. Amin.
katakan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Bapak Ibu, boleh saya mendengar suara Bapak Ibu saja? Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirakan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya, berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita saudara. Pujian tadi mengatakan kita mau terima janji Allah, amin. Janji Allah, ya dan amin saudara. Firman Tuhan juga mengatakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saya mau lihat tangan-tangan terangkat yang merasa umat pilihan Tuhan. Boleh angkat tangannya saudara? Kita mau angkat pujian kita lebih lagi saudara. Haleluya. Sebab kita dipilih dari segala bangsa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau naikkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita
dikuduskannya, membawa kemuliaan. Sekali lagi kita dipilih. Kita dipilih. Amin, saudara. Haleluya. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Haleluya. Dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi. Terimalah kemuliaan dari kami Tuhan, dan hormat kami. Terimalah sembah kami Tuhan, dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan terimalah. Terimalah kemuliaan. Mari saudara bertepuk di atas kepala kita. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi. Dan hormat kami, terimalah sembah kami Tuhan, dan pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, terimalah sembah, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Sorakan haleluya saudara. Sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kau telah melawat setiap kami. Kau telah mengurapi setiap kami Tuhan. Dan saatnya kami memberikan persembahan yang pertama. Tuhan suci kuduskan. Dan Tuhan berkati setiap persembahan umat-Mu. Dan juga Tuhan berkati mereka yang belum sempat memberi. Juga Tuhan berkati persembahan umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua bisa memberi bersama-sama, kita katakan. Amin. Silakan duduk. Beri dengan sukacita. Karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, yaitu Yesus namanya. Haleluya. Bukan
Ya, shalom kepada semua jemaat gereja Sidang Jemaat Allah Mangga 2 di tempat ini. Kita bersyukur kita boleh beribadah kembali pada pagi ini. Dan baiklah, kita akan menyiapkan hati kita dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Simanjuntak. Saya rasa sudah kenal semua ya, sudah beberapa kali beliau datang ke tempat ini. Dan pagi ini beliau akan bagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bukalah hati kita, milikilah hati seorang murid, supaya kita boleh menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari Pak, saya persilakan Pak. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Coba lihat kiri kanan dulu, betul nggak ada sukacita di wajahnya? Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa bagi kita hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati berdoa, dan biar Tuhan kasih kita hikmat sehingga kita bisa mengerti kebenarannya dengan baik dan kita mampu melakukannya dalam hidup kita. Mari satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Allah yang selalu ada dan memberkati kami. Dan untuk itulah kami ada hari ini ya Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu supaya hidup kami terus dituntun oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Untuk itu urapi kami hari ini. Ketika kami mendengar firman-Mu, biar kami mengerti kehendak-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa menghidupinya dalam hidup
hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati. Sehingga hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Untuk itu berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan dulu sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat tahun baru buat kita semua. Ini awal tahun yang begitu luar biasa. Tuhan kasih kesempatan kita untuk tetap hidup di tahun ini, saudaraku terkasih. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang besar bagi kita, amin. Untuk itu saudaraku terkasih, mari kita hidup di tahun ini saudara dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah, dengan bijaksana. Sehingga tahun ini walaupun banyak pandemi, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak masalah, pergumulan. Tapi tahun ini kita tetap diberkati Tuhan luar biasa, amin. Lihat kiri kanan bilang tahun ini kau diberkati luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku, saya kasih tema firman Tuhan hari ini, kuasai diri, jalani hidup dengan bijak. Tema firman Tuhan bagi kita hari ini adalah kuasai diri, jalani hidup dengan bijak. Yuk sama-sama buka firman Tuhan. Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Silakan duduk kembali. Perhatikan baik-baik saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan baik-baik. Saudara dengar, ini harus diperhatikan baik-baik, ini ayat kalimat ini penting. Firman Tuhan bilang perhatikan dengan baik-baik. Perhatikan dengan seksama bagaimana, siapa katanya? Bagaimana siapa hidup? Bagaimana kamu hidup. Maksudnya apa? Perhatikan dengan sesama bagaimana kau hidup. Bukan perhatikan dengan seksama bagaimana orang lain hidup. Kau kalau sibuk perhatikan kehidupan orang lain, kau nggak maju-maju dalam hidupmu. Kau kalau sibuk perhatikan kehidupan orang lain, ujung-ujungnya hidupmu yang hancur. Orang lain mah tetap berjalan apa adanya. Firman Tuhan bilang perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan dirimu baik-baik, bukan orang lain. Perhatikan kita hidup bagaimana. Ini menjadi kunci utama untuk kau bisa diberkati di tahun ini. Kalau kau sibuk perhatikan orang lain, saudaraku terkasih, saya percaya hidupmu nggak maju di tahun ini. Nggak diberkati kau tahun ini. Yang ada kau sakit hati terus, iri hati terus, ngomongin orang terus. Akhirnya kau nggak punya visi dalam kehidupanmu. Kau harus perhatikan hidupmu dengan baik. Bagaimana kau hidup dengan baik-baik supaya kau bisa menjadi pribadi yang sangat diberkati dalam kehidupanmu. Firman Tuhan berkata semakin hari dunia ini akan semakin jahat dan rusak, kata firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan bilang semakin hari hidup ini, saudaraku terkasih, kehidupan di dunia ini yang tidak mengenal Allah semakin hari akan semakin rusak. Bukan cuma dunianya saja yang semakin rusak, tapi sebagian besar orang yang di dalamnya pun semakin hari akan semakin hancur. Hari ini kalau kau tidak perhatikan hidupmu dengan baik, waktu kau hidup, maka kau akan menjadi salah satu bagian dari orang yang semakin hari semakin rusak dalam kehidupannya. Saudara kalau lihat firman Tuhan dalam 1 Timotius, saudaraku terkasih, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, saudara. Kita akan menemukan kehidupan yang begitu mengerikan di akhir zaman ini. Firman Tuhan bilang saudaraku di 2 Timotius itu kehidupan orang-orang di akhir zaman ini semakin hari akan semakin mencintai dirinya sendiri. Menjadi hamba uang, membual, berbohong, menjadi pemfitnah, pemberontak kepada orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak bisa mengendalikan diri, garang dan tidak suka hal baik, suka berkhianat dan tidak berpikir panjang, lebih menuruti hawa nafsu daripada keinginan Allah. Saudara kalau lihat kehidupan seperti begini saudara terkasih, di akhir-akhir zaman ini akan terjadi. Tidak usah jauh-jauh, lihat sekelilingmu. Yang seperti begini akan banyak terlihat. Maka hari ini kalau misalnya kau perhatikan hidup mereka saja, tapi tidak memperhatikan hidupmu dengan baik, maka dengar baik saudaraku terkasih.
kau akan ikut hancur dengan dunia yang semakin hari semakin rusak ini. Maka saudaraku terkasih, dalam Efesus 5 tadi, ayat 1 sampai 2, saudara, firman Tuhan catat supaya kita tidak ikut menjadi seperti mereka yang semakin hari semakin hancur. Firman Tuhan bilang dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah, anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bagaimana supaya kita bisa hidup tidak seperti dunia ini? Firman Tuhan bilang hiduplah seperti penurut-penurut Allah. Kalau dalam bahasa Yunani, saudaraku terkasih, kata penurut-penurut Allah itu, saudara terkasih, diambil dari kata mimikri atau mimikron, saudara terkasih. Bukan omikron ya, saudara terkasih, betul ya? Mimikri, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, saudara tahu mimikri itu apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gambarannya seperti bunglon. Saudara tahu bunglon? Tahu? Bunglon kalau nempel di dinding warna coklat, jadi warna apa dia? Bunglon kalau nempel di dinding warna hitam, jadi warna apa dia? Saudara dengar? Firman Tuhan bilang supaya engkau tidak seperti dunia ini, kau harus seperti bunglon. Maksudnya apa? Ketika engkau menempel kepada Allah, kau berkata ada Allah dalam hidupmu, harusnya warna kehidupanmu adalah warnanya Allah. Kalau kau berkata Allah itu ada dalam hidupku, aku mencintai Allah, aku percaya kepada Allah, tapi warna kehidupanmu tidak seperti Allah, kau akan tetap hancur dengan dunia yang semakin hari semakin rusak ini. Tapi kalau kau bilang, saudaraku terkasih, kau percaya kepada Tuhan, kau bukan hanya menempel dengan Allah, tapi warna kehidupanmu harus menunjukkan warna kehidupannya Allah. Ini baru namanya yang disebut dengan mimikri atau penurut-penurut Allah. Orang percaya harus menjadi penurut Allah yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia. Saudara dengar, orang percaya itu, saudaraku terkasih, hidupnya harus menjadi penurut-penurut Allah. Menjadi kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Untuk itu, saudaraku terkasih, supaya kita berbeda dengan dunia ini, kita tidak boleh terbawa arus. Atau dengan kata lain, engkau harus bisa mengendalikan kehidupanmu, menguasai kehidupanmu, supaya hidupmu tidak sama dengan dunia. Kalau engkau masih dikuasai oleh hidupmu, kau tidak akan pernah menjadi seperti Kristus. Tapi kalau kau mampu menguasai hidupmu, baru kau bisa mengarahkan hidupmu kepada Kristus. Pertanyaannya, dalam hal apa Pak Pendeta? Kita harus mengendalikan diri supaya hidup kita menjadi penurut-penurut Kristus dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang saya mau bagi buat saudara. Ada 3 hal, saudaraku terkasih, yang harus kau kendalikan dalam hidupmu supaya hidupmu menjadi penurut Kristus. Kalau 3 hal ini kau tidak bisa kendalikan, saudaraku terkasih, kau tidak akan pernah menjadi penurut Kristus. Pertanyaannya, apa yang harus kita kendalikan? Saya temukan 3 hal. Yang pertama, mari lihat Efesus 5 tadi, sekarang ayat yang ketiga. Efesus 5 ayat yang ketiga, ini yang pertama yang harus kau kendalikan dalam hidupmu, supaya engkau bisa menjadi seperti Kristus. Apa itu, saudaraku terkasih? Firman Tuhan bilang begini, tetapi dengar baik, percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, saudara perhatikan ini menarik sekali. Firman Tuhan bilang, disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang pertama firman Tuhan bilang bukan cuma tidak boleh melakukan percabulan. Tapi firman Tuhan berkata kalau boleh disebut saja pun tidak boleh. Maksudnya apa? Kalau sampai firman Tuhan mengarahkan kita supaya jangan sampai kau menyebut percabulan lewat mulutmu. Karena yang pertama yang harus kau kendalikan dalam hidupmu adalah mengendalikan diri dari kenikmatan dosa. Ini yang pertama. Yang pertama, apa yang harus kau kendalikan dalam hidupmu supaya kau berkenan kepada Allah, menjadi penurut-penurutnya Allah.
Yang pertama dengar baik saudaraku terkasih. Kendalikan dirimu dari kenikmatan dosa. Dosa itu selalu berkaitan dengan kenikmatan daging. Lanjut slide-nya. Saudara lihat ini, saudaraku terkasih. Ini saudaraku terkasih sengaja tulisannya ditaruh di situ, sensor. Saudara terkasih, betul ya? Jadi saudaraku terkasih tulisannya taruh situ saudara. Saudaraku terkasih ini gambar Adam dan Hawa. Waktu dia mau mengambil saudaraku terkasih itu buah. Firman Tuhan bilang saudaraku terkasih waktu Tuhan datang lalu tanya mereka. Kenapa kalian makan itu buah? Firman Tuhan catat karena katanya saudaraku terkasih. Si Hawa waktu lihat itu buah menarik rupanya. Betul? Kenapa menarik rupanya? Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang ketertarikan atau keterikatan seorang dengan kenikmatan dosa. Ketika kita bicara tentang kenikmatan dosa itu selalu berbicara tentang 3 hal yang sering kita tahu. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga cinta. Bukan wanita, saudara kasih betul ya. Ntar pulang awak dijambain sama wanita, saudara itu. Sentimen nih Pak Pendeta, saudara betul ya. Enggak, bukan wanita, tapi cinta, saudara. Jadi laki-laki perempuan dapat dua-duanya, saudara itu. Saudaraku terkasih dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, ketiga hal ini tentunya bukanlah dosa. Saya ulangin sekali lagi. Ketiga hal ini bukanlah dosa. Kenapa saya berkata begitu? Firman Tuhan bilang kita ini harusnya menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Ini bicara berkat, bicara tentang harta, betul? Kalau saudara lihat firman Tuhan, hampir semua tokoh-tokoh dalam Alkitab adalah orang-orang yang diberkati luar biasa. Siapapun saudaraku terkasih tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara kasih kita menemukan banyak yang diberkati Tuhan luar biasa. Berarti punya harta berlimpah itu tidak dosa. Yang kedua firman Tuhan juga berkata, saudaraku terkasih Allah itu supaya maunya kita itu naik terus dan tidak turun. Betul? Ada ayatnya saudaraku terkasih. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang tahta. Artinya Tuhan ingin kau menjadi raja kalau bisa. Menjadi pemimpin yang luar biasa. Jadi memiliki tahta yang begitu hebat dalam hidupmu. Itu tidak dosa saudara. Sama dengan memiliki cinta. Karena Tuhan maunya saudaraku terkasih, kita itu memiliki hubungan relasi yang baik satu dengan yang lain. Dan Tuhan menganjurkan dalam firman Tuhan supaya cintanya Allah ada dalam hidup kita ketika kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Amin. Tetapi saudaraku terkasih dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, selama engkau punya ketiga hal ini dan engkau bisa menguasainya dengan baik, kau tidak akan pernah jatuh dalam dosa dan kau justru akan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kalau ketiga hal ini sudah menguasai dirimu, bukan kau yang menguasai, tapi mereka yang menguasai dirimu, maka ini akan membawa engkau jatuh dalam dosa. Orang kalau sudah cinta uang, kata firman Tuhan, saudaraku terkasih, biasanya sudah tidak terkontrol hidupnya. Dia bisa lakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Emang Pak Pendeta gak suka uang? Suka juga. Kalau ada yang mau kasih uang sama saya terima. Saudara kasih betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tidak ada yang salah dengan uang. Tetapi kalau orang sudah mulai cinta uang, saudaraku terkasih, nggak dikasih orang uang, dia copet uang orang. Saudara kasih betul ya. Ini jadi dosa, saudara. Sama dengan tahta. Pak Pendeta emang gak suka jadi pemimpin. Suka, justru saya seorang pemimpin, saudaraku terkasih. Tapi ketika pemimpin menguasai dirimu, saudara, lalu kau mulai menggunakan banyak cara untuk bisa naik di posisimu lebih baik, gunakan gaya kata, gaya kodok. Tangan kiri kanan, tekan yang kiri kananmu, saudara kasih, biar mereka dibawa kau di atas. Kaki tendang yang di bawah supaya kau bisa lompat ke atas. Lalu lidah menjilat atasan supaya kau bisa naik ke atas. Kalau sudah itu caranya, seperti gaya kodok itu, saudara kasih, saya mau kasih tahu buat saudara, ini namanya kau sudah dikuasai dosa. Sama dengan ketika kita bicara tentang cinta. Emang Pak Pendeta kalau lihat cewek cantik gak tertarik Pak Pendeta? Bukan persoalan tertarik atau tidak tertarik. Saya ini masih normal Bapak Ibu. Kalau saya lihat cewek cantik ya saya kagum.
Cuman saya harus kuasai diri saya supaya jangan sampai cinta itu yang menguasai saya. Jadi kalau naik mobil Pak Pendeta, kalau ada cewek cantik lewat, ngelirik enggak? Ngelirik juga, saudara kasih betul ya. Cuman gayanya sudah beda dengan jemaat yang biasa-biasa, saudara kasih betul. Maksudnya Pak Pendeta, apalagi kalau ada istri di sebelah, saudara kasih, kita lagi naik mobil, saudara kasih betul ya. Terus tiba-tiba cewek cantik lewat, saudara kasih. Kita lirik, cuman matanya doang yang lirik, lalu cepat balik, saudara kasih betul ya. Kayak burung Raja Wali, saudara kasih. Burung Raja Wali itu saudara terkasih saudara kalau baca buku saudara ketemu burung Raja Wali itu kalau dia sudah lihat mangsanya saudara kasih, dia fokus terus. Dia tidak akan digoda oleh apapun yang ada di sekelilingnya. Mungkin ada yang lain lewat tapi dia lihat sebentar balik lagi ke fokusnya. Sama kayak saya juga, kita juga begitu, harus begitu. Jadi waktu naik mobil, setir mobil saudara kasih, lihatnya jalan saudara kasih. Lewat cewek cantik ngelirik doang, balik lagi saudara kasih. Jangan sampai saudara kasih lirik lama-lama saudara kasih, apalagi ada istri di sebelah saudara kasih. Bisa-bisa dibilang istri, saudara kasih, tiba-tiba istri flu, saudara kasih, saudaraku terkasih, beda. Kalau orang yang dikuasai oleh cinta dengan yang menguasai cinta itu bedanya. Jadi kalau yang menguasai cinta, saudara kasih yang seperti tadi, kayak burung Raja Wali. Tapi kalau dia dikuasai oleh cinta, saudara kasih, dia kalau lirik orang cantik kayak burung Garuda, saudara kasih. Tahu burung Garuda? Begitu dia lirik, gak balik-balik lagi, saudara kasih, betul ya? Nah maka dengar baik saudaraku terkasih, setiap kita harus kendalikan hidup kita. Supaya kita jangan sampai saudaraku terkasih dikuasai oleh kenikmatan dunia. Firman Tuhan bilang saudaraku terkasih, cara yang paling baik untuk kita bisa mampu mengendalikan diri hati kita, diri hidup kita dari kenikmatan dosa adalah dengan cara menjaga hati. Gimana caranya Pak Pendeta supaya kita bisa kuasai diri kita? Jaga hatimu. Matius 15 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan bilang begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kalau kau pengen saudaraku terkasih kau bisa kendalikan hidupmu dari kenikmatan dosa. Caranya adalah jaga hatimu. Kalau hatimu benar saudaraku terkasih, semua kehidupanmu akan menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Jaga hatimu di hadapan Allah supaya hidupmu menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita kendalikan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi penurut-penurut Allah, mimikri, menjadi orang yang menggambarkan warna kehidupan Tuhan. Yang kedua adalah mari lihat Efesus 5 ayat 4 saudara. Yang pertama tadi jaga dirimu dari kenikmatan dosa. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya apa katanya? Ucapkanlah syukur. Yang kedua yang harus kau kendalikan dalam hidupmu supaya kau bisa menjadi penurut-penurut Allah adalah engkau harus mengendalikan diri dari perkataanmu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini agak susah ini. Di dalam kehidupan orang-orang banyak, apalagi orang Jakarta saudara. Saudara perhatikan orang Jakarta itu kalau ngomong, saudara terkasih, itu kayaknya ngomong-ngomong yang tidak baik itu cepat sekali keluar. Dan rasa-rasanya kalau enggak ngomong gitu enggak pas kalimatnya, saudara terkasih. Coba lihat itu anak-anak muda itu. Kalau ngomong apapun dia, saudara terkasih, mau selembut apapun dia, saudara terkasih, seringkali diikuti oleh kata dua hal yang kata mereka itu kata bahasa surganya mereka. Saudara tahu apa? Bego dan tolol, saudara terkasih. Sorry ya saya ngomong di mimbar, saudara kasih. Ini mau kasih contoh doang. Coba perhatiin tuh anak muda kalau ngomong, saudara kasih. Dia ngomongnya lembut sebetulnya, cuman diikuti sama kata itu selalu. Bukan begitu bego, saudara kasih. Sebetulnya pelan sebetulnya ngomongnya, tapi begonya ikut, saudaraku terkasih. Lalu yang satu dia bilang, bukan, memang begini tolol, saudara kasih. Betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus banyak kali, saudara kasih. Saya perhatikan anak-anak muda, saudara. Saya pernah khotbah di pemuda saudara terkasih, mereka lagi ngobrol begitu terus saya singgung, saya bilang, kenapa sih harus ngomong seperti begitu? Mereka bilang, justru kalau di sekolah ini bahasa surga kak, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, jadi kalau mau ngomong gitu, kalau enggak gitu enggak keren kata mereka saudara. Saudaraku saya mau kasih tahu buat saudara dengan hati-hati dengan hal seperti begini.
Kalau misalnya kau tidak bisa kontrol perkataanmu dengan baik, maka perkataan itu justru akan menjauhkan berkat Tuhan dari dalam kehidupanmu. Saudaraku terkasih, orang Kristen harus mampu menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka dengan baik dan benar. Ada saudara lihat tuh, kadang ibu-ibu kalau latah jorok semua keluar, betul ya? Saya pernah satu kali, saudara kasih, diundang ibadah di rumah tangga ya, diundang di ibadah di rumah tangga. Nah ada satu keluarga mereka, ibu-ibu, ini latah orangnya. Dan anehnya saya perhatiin ya, di mana ada orang latah, di situ ada orang iseng, saudara kasih. Saya perhatiin begitu selalu, saudara kasih. Jadi kalau ada orang latah, selalu ada yang iseng juga di situ. Jadi saudara, saya sudah duduk di situ di rumah itu. Sudah mereka undang saya pendeta loh, saudara itu. Sudah saya duduk di rumah itu orang latah dicolekin terus sama mereka. Begitu dicolek, wah itu keluar semua yang buruk-buruk. Pokoknya mulai dari kebun binatang keluar semua, seluruh organ tubuh keluar semua, saudara kasih. Lalu saya bilang begini sama teman yang undang saya, saudara ya, keluarganya mereka yang undang saya bilang, bro, itu kakakmu kau nasihatin. Kalau lata itu saya bilang kalau lata itu jangan yang jorok-jorok, yang baik-baik kayak latanya. Saudara kasih, betul ya? Ini yang jorok semua keluar, saudara kasih. Terus saudara tahu dia bilang sama saya apa? Dia bilang begini, Pak Pendeta, lata itu kan tidak disengaja. Jadi artinya tidak terkontrol keluar dari mulutnya. Makanya waktu dia gitu kan nggak bisa diatur, dia itu keluar begitu saja. Saya bilang sama dia, dengar ya, ini sekalian buat saudara yang lata-lata, dengar yang lata-lata ya, saudara kasih, betul ya? Sekalian dengar nih saya ngomong, saudara kasih. Saudara dengar, orang lata biasanya dia mengeluarkan perkataan waktu lata itu adalah perkataan yang sering dia ucapkan waktu dia sadar. Nggak ada orang suka bilang puji Tuhan, haleluya, latanya organ tubuh. Nggak ada itu, saudara kasih, nggak ada. Pasti latanya juga puji Tuhan, haleluya, betul? Paling tidak saudara kasih ya ayam lah. Sudah cukup lah itu. Jangan lanjut lagi babi, anjing segala macam. Udah ayam aja ayam, saudara kasih. Jadi kalau ayam. Udah itu lebih bagus. Kalau kau nggak bisa bilang puji Tuhan, haleluya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jadi hari ini kalau kau pengen latamu baik, saudara kasih, maka mulailah perkatakan hal yang baik waktu kau sadar. Waktu kau marah dengan orang, jangan keluarkan kata-kata yang jorok supaya waktu kau lata tidak jorok keluar. Kalau hatimu bersih, yang keluar bersih, saudara kasih. Tapi kalau hatimu kotor, yang keluar pasti kotor. Kenapa Pak Pendeta kita harus mengendalikan perkataan kita? Saya temukan paling tidak ada 4 alasan kenapa kita harus mengendalikan perkataan kita dengan baik. Alasan pertama, saudaraku terkasih, sebab menjaga perkataan sama artinya dengan menjaga kehidupan. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Ayatnya ada di situ saya tulis. Amsal 13 ayat 3, firman Tuhan berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara apa? Nyawanya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dulu saya mikir dalam hati begininya, emang iya orang kalau karena perkataan bisa mengakibatkan kematian. Karena ada firman Tuhan bilang begitu, perkataan kita bisa membawa kita kepada kematian. Saya pikir dalam hati emang iya bisa begitu. Tapi setelah sering renungkan, betul juga. Contohnya sederhana saja. Satu kali kau lagi naik motor. Lalu saudaraku terkasih dimotorin, kau naik motor dengan posisi yang tepat, di pinggir sebelah kiri, dengan pakaian yang tepat, pakai helm, saudara kasih yang tertutup, pakai jaket, sarung tangan, pokoknya semua tepat saudaraku terkasih. Kau jalan di sebelah kiri dengan lambat dan pelan saudara. Tiba-tiba di sebelahmu saudara terkasih datang orang naik motor yang lain. Sudah suara motornya nggak kira-kira kencangnya, ugal-ugalan, peralatan dan perlengkapan yang nggak pas. Terus mau senggol lagi kau saudara kasih. Terus waktu dia mau senggol kau mau jatuh saudara. Akhirnya kau berhenti, dia berhenti juga, kau juga berhenti di depannya saudara terkasih. Saya mau tanya buat saudara, biasanya kalau sudah begitu apa yang pertama kali kita buat? Coba. Grup A biar cepat saudara kasih, betul ya? Apa yang pertama kali kita buat biasanya? Apa? Grup A bukan grup B diam dulu saudara kasih, betul? Grup A dulu, apa? Marah. Grup B? Marah juga, salah. Yang pertama kali kita buat buka kaca helm dulu, saudara kasih, betul ya? Ngapain kau marah-marah dalam helm, saudara kasih, betul ya? Kurang kerjaan kau, saudara kasih. Saudara terkasih, biasanya yang pertama buka kaca helm dulu, betul?
Buka kaca helm, dia juga buka kaca helm, saudara kasih. Saudara perhatikan, dia buka kaca helm, kau juga buka kaca helm, terus kau lihat dia juga lihat kau, terus kau bilang, apa lihat-lihat? Dia bilang, apa lihat-lihat? Ku makan kau, ku telan kau. Itu bisa sampai pada kematian, saudara kasih. Tapi coba kalau misalnya kau buka kaca helm, dia juga buka kaca helm, tapi kau nggak ngomong apa-apa, kau tahan bibirmu untuk tidak bicara. Dia juga diam, lihat-lihatan. Paling juga udah bosan tutup lagi, pergi, saudara kasih. Betul enggak, saudara kasih? Tapi ketika kau tidak bisa kontrol perkataanmu, selesai, saudara kasih. Itu bisa sampai kepada kematian. Alasan kedua, kenapa harus menjaga perkataan? Sebab menjaga perkataan sama artinya dengan menjauhkan diri dari pelanggaran dan dosa. Ada firman Tuhan bilang begini, nggak tampil, ada tampil sana. Firman Tuhan bilang begini, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Jadi dengar nih, yang cerewet-cerewet, ibu-ibu yang cerewet-cerewet, dengar baik-baik. Cerewet itu kadang ada kalanya baik. Apalagi kalau cerewetnya firman Tuhan, karena firman Tuhan bilang kalau mengingatkan orang firman Tuhan berulang-ulang, bagus juga, saudara kasih. Tapi kalau cerewetmu suka enggak benar, saudara kasih, itu menambah dosa doang. Jadi sebelum kau cerewet, pikirkan dulu apa yang mau ngomongin, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, hemat sajalah kata-kata, saudara. Supaya jangan terlalu banyak dosa kita. Bapak yang di sebelah istrinya bilang, yes, terus. Karena istrinya cerewetnya gak kira-kira, saudara ya. Orangnya dengar ya ibu-ibu ya, saya mau kasih tahu. Mungkin bapak suamimu gak sanggup mengatakan ini, biar saya yang katakan, saudara, betul ya. Saudara dengar, orang cerewet itu tidak disukain orang. 4 orang lihatnya, saudara kasih. Apalagi yang dia ngomongin itu terus kalimatnya berulang-ulang, stres kita dengarnya, saudara. Satu kali ada begitu cerita, saudara. Ini istrinya cerewetnya, nggak kira-kira. Sampai suaminya, aduh pusing pokoknya. Berusaha dia diam supaya istrinya jangan melakukan kesalahan. Supaya istrinya yang cerewet terus. Ini istri rajin gereja, tapi cerewetnya tetap nggak kira-kira, saudara itu. Sampai satu kali saudara kasih istrinya baru pulang dari ibadah malam. Pas istrinya mulai buka-buka pintu, suaminya dengar, saudara kasih istrinya udah pulang, langsung dia tidur, saudara kasih, pura-pura tidur dia. Dalam hatinya kalau sampai dia didapati istrinya bangun, itu khotbah yang di gereja bisa diulang sama dia, saudara kasih, betul ya? Sampai jam 12 malam, saudara kasih. Jadi dia pura-pura tidur, saudara kasih, pura-pura tidur dia. Akhirnya saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena dilihat istrinya digoyang-goyang gini matanya, tetap enggak goyang, udah tidur dipikir istrinya. Akhirnya udahlah enggak bisa cerewet lagi, akhirnya dia tidur, saudara terkasih. Tapi ini suaminya sudah menyimpan kepahitan yang dalam karena cerewetnya ini istrinya, saudara itu. Sudah enggak kuat dia, saudara kasih. Sudah didoakannya supaya panggil Tuhan, enggak dipanggil-panggil, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, akhirnya saudara kasih begitu dia malam bangun dia lihat istrinya sudah mulai ngorok, saudara kasih. Dalam hatinya udah tidur nih istri. Dia udah marah sekali, udah pahit sekali hatinya, saudara. Akhirnya istrinya itu diangkat sama dia, saudara kasih. Dibawa keluar, kebetulan di sebelah rumahnya ada sumur yang sudah tua sekali. Gak pernah dipakai. Itu istri dibuang ke sumur itu, saudara kasih. Begitu dibuang ke sumur itu dia masuk ke dalam hatinya, lega hatinya. Hilang tuh cerewet-cerewet yang di rumah, saudara kasih. Hari pertama berlalu masih enak hidupnya, saudara. Hari kedua berlalu mulai dia berpikir dalam hati, kenapa rumah ini kok sepi, saudara kasih, betul? Hari ketiga berlalu saudara kasih dalam hatinya, wah mulai kangen dia sama istrinya, saudara kasih. Kayaknya jadi sepi nih rumah kalau nggak ada istrinya. Ternyata cara itu bagus juga pikirnya. Akhirnya saudara kasih hari keempat dia pikir dalam hati dia mau ambil lagi istrinya dari sumur, saudara. Dia ambil tali, dia lempar ke sumur lalu dia bilang, istriku kalau kau masih hidup pegang talinya biar ku tarik. Rupanya waktu dia tarik dia bilang, agak berat. Dalam hatinya, istrinya masih hidup rupanya. Dia cepat-cepat tarik dengan sekuat tenaga. Dan tentunya itu bukan gampang menariknya. Karena kalau istri 2 tahun nikah masih ringan. Kalau sudah sampai 6-7 tahun itu berat. Saudara kasih, betul ya? Karena berkatnya melimpah. Saudara kasih, betul ya? Jadi saudaraku terkasih dalam nama Yesus, tarik terus, saudara kasih. Sampai akhir dia, sampai di atas dia mukanya kotor semua. Dia angkat, dia bawa ke rumah. Langsung dia lap itu mukanya, saudara kasih. Begitu selesai dia lap, dia lihat. Ternyata yang terangkat itu bukan istrinya, saudara. Dia kaget, rupanya itu setan penunggu itu sumur, saudara kasih. Dia langsung bilang, kenapa kau yang terangkat? Mana istriku, kenapa kau yang naik ke atas? Setan bilang, aduh istrimu di dalam, udah mending gua keluar. Istrimu cerewet, saudara kasih, betul ya. Saudara bisa bayangkan orang cerewet itu begitu. Sampai setan pun 4 lihatnya, saudara kasih, betul ya. Udah ya ibu-ibu ya, dengar baik-baik ya. Jangan cerewet lah, saudara kasih, betul.
Suami itu perlu dipuji, saudara kasih ya. Jangan dicerewetin terus, saudara kasih toh. Baik, yang ketiga, kenapa kita harus menjaga perkataan? Yang ketiga, sebab perkataan adalah gambar dari kebijaksanaan. Saudara lihat firman Tuhan ini menarik sekali. Juga orang bodoh, kata firman Tuhan, akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Nih perhatian, luar biasa nih firman ya. Dengar ya, yang bodoh-bodoh dengar. Saudara kasih. Firman Tuhan bilang jangan banyak bicara kalau kau tahu kau bodoh, saudara kasih. Karena orang bodoh kalau dia diam kayak berpengertian. Jadi kalau ada orang ribut kau tenang saja, lihat gini. Pasti orang bilang, ini orang bijak, kita tanya dia. Kayaknya dia berhikmat sekali ini orang, saudara kasih. Tapi kalau kau banyak kali ngomongmu, saudara kasih, kau pintar pun akan ketahuan bodohnya ketika kau nggak jaga perkataanmu dengan baik. Amin. Lihat kiri kanan bilang, jangan cerewet kau, bilang sebetulnya. Yang terakhir, saudara kasih. Yang terakhir dengar baik, kenapa kita harus menjaga perkataan, saudara kasih. Siapa yang tepuk tangan tadi? Pasti bapak-bapak itu yang tepuk tangan, saudara kasih, betul ya? Yang terakhir dengar, 1 Petrus 4 ayat 11, firman Tuhan bilang, sebab jika kita diberikan kemampuan berbicara, itu karena Tuhan ingin kita menyampaikan firman Allah lewat setiap perkataan yang kita ucapkan. Jika ada orang berbicara, kata firman Tuhan, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Firman Tuhan katakan, kalau kau dikasih kemampuan berbicara karena Tuhan mau, waktu kau berkata-kata, kata-kata yang keluar dari mulutmu adalah kebenaran firman Tuhan. Supaya semua orang dibangun di dalam kehendak Allah. Amin. Yang kedua yang harus kau jaga apa di tahun ini? Perkataan. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, amin. Supaya yang buta melihat, saudara kasih, betul ya. Jadi yang tadi udah mulai buta, yang lain ketawa-ketawa loh tadi. Sampai kau ngantuk, saudara kasih, kelewatan, saudara kasih. Saudaraku yang ketiga dan terakhir, dengar apa yang harus kau kuasai dalam kehidupan ini, saudara. Efesus 5 ayat 7-10, firman Tuhan bilang begini. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku terkasih, dengar baik. Yang harus kau kendalikan di tahun 2022 ini supaya kau diberkati Tuhan. Mengendalikan diri dalam pergaulan, jaga pergaulan. Maksudnya tidak usah sembarangan berteman dengan orang lain. Kan kita harus penginjilan Pak Pendeta, jadi kita harus datang kepada orang-orang yang tidak berkenan. Betul. Tapi jangan hidup bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena pergaulanmu adalah gambaran kehidupanmu di masa yang akan datang. Survei penelitian berkata, kalau kau mau tahu bagaimana hidupmu 5 tahun ke depan, lihat 2 hal. Yang pertama, lihat buku apa yang kau baca. Nggak suka baca buku Pak, ya udah, nggak usah lihat itu karena pasti nggak seperti itu kau. Saudara. Yang kedua, lihat pergaulanmu, temanmu, lihat temanmu sekarang. Siapa teman akrabmu sekarang, seperti itulah kau 5 tahun yang akan datang. Makanya jaga teman yang menjadi sahabatmu. Makanya kalau ada orang ganteng-ganteng kumpul, aku langsung pergi ke situ biasanya. Paling enggak kalau orang bilang itu orang ganteng, saya ada di dalam, saudara kasih. Kenapa saudara terkasih? Karena pergaulan kita membangun penilaian dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari ini kau pendiam, kalau temanmu cerewet semua, yakin dan percaya, cepat atau lambat kau pasti cerewet. Tapi kalau kau cerewet, temanmu banyak pendiam, percayalah, lambat atau cepat kau jadi pendiam. Jadi cari sahabat yang bisa membangun kehidupanmu. Jangan bersahabat dengan orang yang justru membawa hidupmu jauh dari kehendak Allah. Karena kau tidak akan pernah diberkati. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Dengar baik-baik ini yang terakhir nih luar biasa. Hidup dalam pergaulan yang baik tidak hanya akan membangun penilaian yang baik dari orang lain tentang kehidupan kita, tetapi juga membentuk hidup kita
menjadi pribadi yang memiliki nilai yang baik. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, saudaraku terkasih, bukan cuma penilaian orang yang baik tentang kita, tapi hidup kita akan menjadi orang yang memiliki nilai yang baik. Makanya ketika kau punya persoalan, pergumulan, saudaraku terkasih, carilah orang-orang yang benar dan berkenan supaya mereka menuntun engkau kepada kebenaran. Jangan kau sudah punya masalah, pergumulan, persoalan dalam rumah tangga, ceritanya ke orang-orang yang kompor. Udah bawa bensin pergi ke kompor, meletus, saudaraku terkasih. Tapi carilah orang yang benar dan berkenan. Karena saya percaya mereka akan mengubah pikiranmu, hatimu menjadi orang yang benar dan berkenan pada Tuhan. Saudara dengar 3 hal. Yang pertama, kau harus mengendalikan diri dari kenikmatan dosa. Setan enggak datang menakutkan dalam kehidupanmu, tapi dia datang dengan cara-cara yang memiliki kenikmatan dosa. Yang kedua, kendalikan perkataanmu dengan baik, karena perkataanmu menentukan apa yang kau dapat dalam kehidupanmu. Yang ketiga, kendalikan teman-temanmu. Maksudnya pergaulanmu. Bergaullah dengan orang-orang yang berkenan kepada Allah. Supaya Tuhan memberkati engkau di tahun ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, nanti pas nyanyi saya mungkin akan langsung berangkat, saudara terkasih, pelayanan. Jadi nanti kalau pas amen saudara buka mata lihat saya enggak ada, itu bukan pengangkatan, saudara kasih, betul ya? Belum pengangkatan, belum. Saya mau pergi pelayanan, saudara kasih. Jadi untuk itu saudara kasih, kita bawa hidup kita pada Tuhan dan biar hidup kita diberkati tahun ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian yang pertama tadi. Musim akan selalu berganti, tapi kita percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan akan terus menyertai dan memberkati hidup kita selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia memeliharaku dan peliharaku seumur hidupku. Biar musik dengan lembut menaikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari hari ini kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di zaman ini, di tahun 2022 ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita melihat bahwa ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berkatkan dalam hidup kita, tapi realitanya kita tidak menerimanya. Atau mungkin kita akan bertemu dengan banyak pergumulan, permasalahan dalam hidup kita. Tapi hari ini dengar baik, saudara terkasih. Ketika engkau menjadi penurut-penurut Allah, ketika engkau menjadi orang yang menggambarkan, memperlihatkan warna kehidupan Allah, maka itu adalah bukti bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan engkau. Dan kalau Allah yang bersama dengan engkau, maka firman Tuhan berkata tidak ada yang akan menjadi lawanmu. Karena kuasanya yang besar akan ada di dalammu.
Karena berkatnya yang melimpah akan terus bertambah dalam kehidupan. Untuk itu saudaraku terkasih, bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Kendalikan hidupmu, kendalikan dirimu supaya tahun ini kau diberkati Tuhan luar biasa. Kendalikan hidupmu dari kenikmatan dosa. Ketika ada sesuatu yang terlihat baik, mari bertanya pada Allah, Tuhan, inikah berkat yang akan kuterima dalam hidupku? Jika tidak, saudaraku terkasih, kau harus berani menahan diri untuk tidak hidup di dalamnya, karena itu akan membawa engkau kepada maut. Kendalikan perkataanmu ketika sekalipun engkau sedang marah, sekalipun engkau sedang emosi, tapi dengar baik perkataanmu, jaga dengan baik. Sebab perkataanmu akan mendatangkan berkat yang melimpah dalam hidupmu. Tapi perkataanmu juga bisa mendatangkan malapetaka dalam hidup saudara. Untuk itu saudaraku terkasih, kendalikan perkataanmu dengan baik. Yang ketiga, firman Tuhan bilang, yuk kita kendalikan kehidupan kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Kendalikan kehidupan kita, saudaraku terkasih, supaya tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saudara bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku siap berjalan di tahun 2022 ini. Aku siap menghadapi apapun yang akan kuhadapi dalam hidupku. Dan aku percaya Tuhan bersamaku dan aku akan memperoleh kemenangan dari Allah. Tuhan akan berkati aku. Tuhan akan berkati apa yang kukerjakan dengan tanganku. Tuhan akan berkati kemanapun aku melangkahkan kakiku. Dan Tuhan akan jadikan aku berkat bagi banyak orang. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang dahsyat ya Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Mari katakan dengan segenap hati, Tuhan selalu menolongku. Amin, amin, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dia mengenyangkan. Amin, haleluya. Yes, amin. Seubur. Mari sekali lagi dengan segenap hati, angkat hatimu pada Tuhan. Katakan, Tuhan selalu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Nya. Dan kami mendapatkan rema bagi diri kami dan juga kepada sesama kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu yang hidup. Dan saat ini juga kami juga akan memberikan persembahan kami yang kedua. Engkau juga akan memberkati mereka-mereka yang sudah memberi dan bahkan Engkau akan mengajar mereka yang belum bisa memberi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari saudara kita akan memberikan persembahan kita. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan memuji satu pujian. Kita akan nyanyi, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Puji Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah kami boleh selesai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Yang menjaga perkataan-perkataan kami. Dan kami mau Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepada hamba yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Pak Samuel, Kau memberkati Tuhan. Apa saja yang dilakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, Engkau akan berkati Tuhan. Kau mencukupi akan segala yang diperlukan Tuhan. Dan biarlah kami mau Tuhan, Engkau juga menolong kepada kami. Supaya kami boleh tetap setia mengiring kepada-Mu Tuhan. Dan juga kami boleh Tuhan mendoakan bagi kawan-kawan kami yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Mungkin dalam keadaan yang lemah dan sakit Tuhan. Engkau mau lawat mereka Tuhan, pulihkan mereka. Sehingga mereka boleh minggu yang akan datang kembali ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami serahkan Tuhan, jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan berkati mereka di dalam aktivitas mereka di hari yang minggu yang akan kami lalui Tuhan. Engkau menyertainya Tuhan. Semua yang dilakukannya Tuhan, baik yang mereka yang bersekolah, mereka yang berusaha, dan aktivitas yang lain Tuhan, Engkau akan berkati Tuhan. Kami percaya karena Engkau menyertai kehidupan kami. Karena Engkau berjalan bersama dengan kami, biarlah kami menyerahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk fokus kepada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan dan kami boleh tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Dan biarlah kita semua yang percaya mengatakan, Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan.